Jabar News TV, Najas TV. Ya Pak, ini Pak tentang mobil Pak sebagai sebagai CEO nih di bidang kafe ya, kafe dan kemudian golf. Kafe dan lapang golf Iya Pak. Saya kurang ini. Oh iya. Saya apa pakai ini ya? Apa? Pakai ini kan. Pakai. Pak Haji sebagai CEO nih di bidang apa? Di bidang kafe ini apa nih mengenai dampaknya COVID Pak? Iya. Pertama adalah kita ini itu pertama adalah bagaimana menyalakan olahraga ya di alam terbuka ya. Itu dengan adanya lapang golf double heritage. Tentu saja ada fasilitas yang namanya kafe. Kafe itu dengan syarat konsepnya adalah konsep protokol kesehatan. Kita memang kafe itu terbuka. Dan alhamdulillah kita bukan di ruangan terbuka, tapi ruangan terbuka sehingga khususnya buat olahragawan, golfer maupun pengunjung yang lain pun kita memang udah jelas di sini menerapkan protokol kesehatan sehingga apapun mengenai persyaratan untuk kondisi yang COVID sekarang kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Ini saya dapat Banglas. Oh ya, Maaf ya. ya. Nah, mengenai dampaknya apa nih ketika adanya COVID? Gimana sih pengunjungnya? Pertama 3 bulan pertama ya ada dampaknya ya. Tapi bulan keempat, bulan kelima sampai sekarang kita sudah mulai kembali ke normal lagi karena kondisi kita memang kondisi yang memang di alam terbuka ya. Ya dari kafenya maupun lapang golfnya. Jadi Pak aman ya? Aman. Segi COVID Ya, aman. Pak Haji, ini Pak ini apa? Meskipun ke depan gimana awalnya? Awalnya begini kapan? Ya. Kafe. Jadi pertama di sini adalah lapang golf. Lapang golf itu berdiri pada tahun 1917 waktu zaman Belanda ya. Sekarang kita pas bulan ini ulang tahun yang ke-103. Nah, yang dimana kenapa timbul namanya Dago Heritage? Dago Heritage itu adalah memang dari awal ini lapang golf ini adalah sebagai pusatnya Greenbelt Kota Bandung. Dan pusatnya memang tempat olahraga yang memang kondisinya sesuai dengan alam-alam terbuka ya. Tuh, nah, makanya di sini ada namanya kafe. Kafe itu adalah kafe biru sebetulnya bukan kafe ya, tempat beristirahat buat olahragawan maupun pengunjung luar pun, apakah halal bihalal, reuni atau apapun, kita memang disediakan cocok untuk kita. Nah, kan lama nih tahun 17. Nah, gimana nih Pak awalnya mungkin sekitar berapa sejarahnya sekarang belum sini. Ya. Nah ini sebagai konsep kita awal kita memang kita membuat suatu yang namanya olahraga golf maupun kafe biru itu kesannya sangat murah. Akhirnya terjangkau oleh olahragawan kan orang selama ini bermain golf itu kan mahal. Nah kita ciptakan bagaimana bermain golf itu sangat murah dan bisa dijangkau sama atlet yang lain. Kesan yang mahal enggak, betul. Yang keduanya masalah kafenya pun demikian. Harga kita itu memang harga menengah ke bawah ya. Jadi kenapa? Ya kayak minuman itu paling 10 ribuan, maksudnya nggak 15 ribuan ya warteg gitu. Jadi memang kita di sini bukan mencari sesuatu keuntungan yang besar, tapi bagaimana mencari silaturahmi, bisa terlepas dari segi bisnis. Pak Haji, terkait dengan masalah COVID yang masih belum selesai, apa nih dampaknya bagi usaha ini? Ada nggak sih? Apa turun omset gimana? Oh, saya katakan tadi, kita 3 bulan 4 bulan pertama memang kondisinya itu sangat terpengaruh dan sangat signifikan ya. Tapi setelah 4-5 bulan ke sini sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah menuju ke arah kembali ke normal. Tapi belum full ya. Full. Dan sekarang sudah mencapai ke angka 70%, 80% dari situasi normal.
Pak sebagai pendiri ini CEO apa kalau ini Pak berapa Apa tim ini? ada berapa orang Oh di sini pemilik saham? di sini lapang golf itu kepemilikannya adalah sebagian namanya Perkumpulan Golf Bandung. Perkumpulan itu yang dari zaman Belanda dulu. Sebagian adalah PT Dago Endah yang dimana PT tersebut dimiliki oleh kurang lebih sekitar 800 pemegang saham. Artinya pemiliknya banyak, banyak karena anggota golfer Dago itu. Terus mengenai susunannya di sini dibagi dua. Satu adalah direksi PT Dago Endah, kedua adalah namanya pengurus Perkumpulan Golf Bandung. Jadi digabunglah di situ. Nah, untuk jumlahnya cukup banyak. Ya, gitu. Pak Haji mengenai ini Pak luasnya luasnya. Untuk luas di sini adalah kurang lebih 30 hektar. Ya, sebagian tanah Perkumpulan Golf Bandung yang dimana sebagian lagi adalah HGB atas PT Dago Endah. HGB ya. HGB. Belum SHM. Oh belum kan nggak boleh SHM. Oh boleh Pak ya? Nggak boleh Ini kalau PT nggak boleh. ada hijau ya? Harus kuning Pak. HGB. HGB ya. HGB ya ini hijau untuk pelestari daerah Bandung Utara ya. Soalnya air ya supaya Ya resapan air betul namanya green belt. Green belt ya. Pak Haji mengenai harga ini apa nih? Belum nih. Nah, ya, saya katakan tadi. Jam berapa? Saya katakan tadi bahwa kita ini bermain golf itu sebetulnya untuk green fee-nya itu kurang lebih 100.000 per jam. per orang per 18 hole. Bakso itu berapa? 100.000. Seribu ya. Terus semakar asuransi totalnya kurang lebih sekitar 350.000 Per per orang. orang. Itu selama sejam. Kurang lebih 6 jam. 6 jam ya. Dari jam 6 sampai jam 1. 18 round. So, 18 Bola ya? oh, ya, 18 lubang. Bang. 18 hole. Itu sangat terjangkau. Nah, di mana yang lain tuh itu udah termasuk kartu loh. Sama mobil ini ya. Iya sama mobilnya, Mobilnya buat golf itu ya. Sewa mobilnya sama Staffnya apa? Asistennya. ya betul. Jadi ya. Iya betul, asuransi di luar tip ya. Nah, itu 310.000. Sangat terjangkau. Saat pun apa ya? 6 jam Sangat lagi ya. murah. Untuk weekday. Kalau weekend Kalau weekend mahal lagi. agak sedikit. berapa? Kurang lebih kalau weekend itu sekitar antara 800 ribuan sih. Sebulan ya. Berapa jam ya? Ya, 6 6 jam. jam, 6 jam. 6 jam. Kembali lagi Pak, kembali ke COVID nih. Apa nih harapan Pak Haji sebagai CEO dari golf ini untuk apa nih Bang? Ya, pertama adalah mengenai situasi COVID ini, saya mengharapkan semua cepat berlalu. Nah, di mana kondisi COVID ini memang bukan hanya semuanya kalangan olahraga apapun, semuanya kan dampaknya luar biasa. Jadi kita berharap bahwa COVID ini cepat berlalu. Tentu saja kan, kenapa? Kita kan di sini ada karyawan yang namanya Kedi itu, karyawan tetap 150, Kedi kurang lebih 200. Dan sebagainya itu kita banyak sekali bergantung pada kafe biru maupun olahraga golf ini sehingga pengelola di sini. Nah dengan adanya COVID ini kayak memang awalnya kena tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai baik dan kita harapkan ke depan COVID ini pandemi cepat berakhir. Ya. Betul. Pak mengenai ke kafe nih, kafe ini apa nih? Apa khas yang lagi tren? Nah sekarang ini kafe biru itu pertama adalah lokasi. Ya. Lokasi ini yang dimana view Bandung itu di best view lah Bandung. Keren Pak nih view-nya. Steve betul. View Pak, Steve View. Betul. Terus udara. Udaranya dingin. Udaranya nggak perlu pakai AC di sini. Nggak usah. Nggak usah. Jadi udara udah dingin sejuk. Nah, yang ketiga adalah dalam kota. Ya. Maksudnya kan kota. Yang keempat ini masalah harga dan kualitas terjangkau buat semua orang. Mau kamu jalan, reuni, atau apapun, wedding, ulang tahun, apapun dan sebagainya, kita siap menerima dengan harga yang terjangkau. Berapa? Nah di sini rata-rata itu 100 ribuan ya per orang. Teks ya? Iya. Itu apa menu? Makan dan Goreng minum atau minum? macam-macam. Macam-macam. Tergantung menunya. 100.000 sampai 150.000. Paling murah ya. Ya, dari 100.000 sampai 150. Itu udah cukup tempatnya yang luar biasa. Pak, dari segi okupasi berapa orang Pak? Dalam sehari Pak kalau weekend itu? Wah, makanya ini sekarang itu biasanya untuk kafe itu rata-rata itu per bulan itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000. Belum ya. Ya, karena kan kita dari golf sendiri, golfer
itu udah sebagian Sebagian. 60% udah pengunjung Pengunjung, kafe ya. belum pengunjung di luar kurang lebih sekitar 40%, pengunjung luar 70%, total 100%, kurang lebih pengunjung sekitar 4 sampai 5 ribu per bulan. Per bulan Pak ya. Pak Haji, maaf nih, segi berapa nih omsetnya? Omset per kali per bulan. Kalau dari Maaf nih. omset kan sudah jelas Ya, omset. bahwa kita ini di sini omsetnya cukup besar ya. Kan tujuan kita adalah bagaimana pertama melestarikan sebagai pusat penghijauan, kedua menciptakan lapangan pekerjaan, ketiga usaha kita bisa berjalan. Jadi artinya di sini. Walaupun kopi kok Walaupun belum selesai Pak ya. Tuh, jadi yang penting kita lancar-lancar Lancar ya, Pak, ya. Cukup Pak, tambahin sebagai CEO Pak. Saya kira cukup. Buat Jabon CV. Gimana? Makanya tambahannya saya adalah pertama adalah kesan kita adalah namanya Dago Heritage ini adalah tempat yang dimana menjadi pusat pelestarian green belt, penghijauan jiwa tanah. Kedua adalah bagaimana diharapkan khususnya golfer atau pengunjung lain untuk datang ke Dago Heritage siap untuk Dan harga yang murah Pak ya, dan harga yang murah, standar ya. harga yang sangat murah dibandingkan dengan kondisi ya, kasih sangat murah dan tentu saja terjangkau. Cukup Pak Haji? Cukup. Demikian Tos Kopi dengan Pak Haji Suros sebagai CEO dari Dago Heritage ya. Dago Heritage. Wassalamualaikum.